Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wabarakatuh. wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Majelis Dirosah Islamiyah, pada malam hari ini alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu dalam Majelis Dirosah Islamiyah dalam kajian rutin yang nanti akan dilaksanakan setiap 2 minggu dalam 1 bulan. Pemirsa Majelis Dirosah Islamiyah, mungkin supaya kita lebih mengenal, lebih mudah mengungkapkan, kita singkat saja dengan MDI. Begitu ya. Pemirsa, MDI yang dirahmati Allah, sebagai informasi bahwa malam ini merupakan malam perdana launching channel Majelis Dirosah Islamiyah ini. Semoga kita semuanya mendapat ridho dari Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa MDI yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Dengan sempurna dan menyeluruhnya ini, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal hubungan interaksi antara pria dan wanita. Nah, dalam Majelis Dirosah Islamiyah ini nanti kita akan rutin membahas tentang kitab Nidhamul Ijtima fil Islam. Begitu ya. Jadi peraturan peraturan interaksi dalam Islam. Seperti itu. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir yang terhormat Ustadz Muhammad Ishaq yang nanti akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, yakni dalam kitab yang sudah disampaikan tadi, yaitu Nidhamul Ijtima'i fil Islam, peraturan interaksi dalam Islam. Baik, pemirsa MDI yang dirahmati Allah, untuk memulai mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk memanfaatkan waktu kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ishaq dipersilahkan untuk memberikan ilmu-ilmunya membahas tentang kitab Nidhamul Ijtima'i fil Islam. Jadi kaitannya interaksi antara pria dan wanita. Tafadhol, dipersilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dalam kajian kitab Nidhamul Ijtima'i fil Islam yang diselenggarakan oleh Majelis Dirosah Islamiyah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam situasi yang tidak normal atau mungkin new normal, tapi kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kajian online. Jazakallah khair atas Ustaz Arif dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi atau sharing ilmu ya dari kitab An-Nidhamul Ijtima'i fil Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah.
Baik, karena rencana bedah kitab ini rutin ya, tiap 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga tiap bulan. Jadi kita akan membahas bab demi bab kitab Nizamul Ijtimai fil Islam. Mungkin tidak harus saya yang akan menjelaskan, tapi untuk yang pertama ini saya diminta oleh panitia untuk memberikan gambaran umum atau pengantar dari kitab Nizamul Ijtimai fil Islam. Mungkin tidak lama ya, sekitar 15 menit saya beri pengantar, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada, kalau tidak kita close ya. Karena ini juga disiarkan di YouTube, mungkin bisa disaksikan di YouTube kalau belum bisa masuk ke Zoom. Dan tidak usah panjang-panjang, kalau panjang-panjang biasanya membosankan. Kecuali kalau materinya menarik. Baik, saya akan tentunya. Silakan. Baik, saya akan share ada presentasi yang saya buat tadi. Ya. Ya, kelihatan ya? Sudah, Ustaz. Jelas. Oke. Jadi para pemirsa rahimakumullah dan para sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab An-Nizamul Ijtimai fil Islam atau bahasa Indonesianya sistem pergaulan pria dan wanita ya. Ada juga yang menerjemahkan sistem sosial di dalam Islam. Ya, karena definisi sosial itu akan interaksi manusia di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau hubungan nizamul hukmi, interaksi manusia yang berkaitan dengan pemerintahan. Ya. Nizamul iktisadi, interaksi manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan perolehan atau pengembangan atau distribusi barang dan jasa. Ya. Kalau nizamul ijtimai ini kaitannya hubungan personal, jadi hubungan aspek kemanusiaan satu orang dengan orang lain, khususnya antara pria dan wanita. Ya. Jadi banyak Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ini memang banyak menulis kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan sistem kehidupan dalam perspektif Islam. Ya. Jadi An-Nizami sendiri secara bahasa atau secara istilah adalah jamul ahkam anil asya. Jadi kumpulan hukum-hukum mengenai sesuatu ya. Jadi kalau nizamul ijtimai berarti kumpulan hukum-hukum mengenai hubungan sosial ya atau hubungan pria dan wanita di dalam Islam. Ya. Jadi dalam kitab ini memang kita akan lihat bahwa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merinci ya, atau memberikan penjabaran hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan interaksi pria dan wanita secara umum. Ya. Misalnya bagaimana laki-laki melihat perempuan, ya, bagaimana cara laki-laki berinteraksi dengan perempuan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan publik, ya. Apa saja yang boleh dilakukan, ya, mana yang tidak boleh, itu diatur secara rinci di dalam kitab ini. Meskipun juga ada beberapa bagian-bagian yang beliau tidak rinci ya, karena itu memang sudah dijelaskan di kitab-kitab fikih ya, misalnya pembahasan tentang tolak, ya, rujuk, pernikahan. Itu memang buku ini tidak dimaksudkan sebagai kitab fikih yang menjelaskan secara detail seluruh hukum-hukum Islam dalam masalah ijtimai. Ya. Jadi kalau pendetailan itu bisa dibaca di kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih yang klasik. Namun beliau memberikan kerangka umum ya, bagaimana sistem sosial itu seharusnya ya diterapkan atau diaplikasikan oleh kaum muslimin baik secara individu, secara kolektif, dan juga peran negara ya, intervensi negara dalam mengatur nizamul ijtimai ini. Baik, ada beberapa poin yang saya coba
ambil deh dari pengantar kitab ini, karena kita malam ini coba membahas pengantar kitab An-Nizamul Ijtimai ini. Jadi yang pertama adalah ada 10 ya, ada 10 poin. Jadi yang pertama adalah harus ada kesadaran dulu, ada pemahaman bahwa sistem hidup ya An-Nizamul Mujtama itu ya, harus bersumber dari Islam. Ya. Saya kira ini kita tidak perlu jelaskan lebih detail karena sebagai Muslim kita percaya ya bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya percaya kepada Allah, ya, kepada nabinya, tapi juga percaya kepada aturan-aturan ya, yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang notabene itu ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan keterikatan kita terhadap syariat Islam itu seperti yang disampaikan Ustaz Arif tadi ya, harus menyeluruh ya, jadi tidak hanya dalam masalah ibadah ritual tapi juga dalam masalah kehidupan di dunia ini ya, baik itu dalam masalah politik ya, masalah hubungan luar negeri termasuk dalam masalah interaksi sosial ya, yang sedang kita bahas ini. Kemudian yang kedua ya, penulis kitab ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan satu pengantar bahwa ada perbedaan ya antara Nizamul Mujtama dan Nizamul Ijtimai. Jadi mungkin ini di kalangan masyarakat Arab ya. Jadi istilah ini mungkin agak rancu ya. Apa perbedaan Nizamul Mujtama dan Nizamul Ijtimai? Beliau memberikan pemaparan bahwa kalau Nizamul Mujtama itu atau sistem masyarakat, sistem yang mengatur masyarakat itu lebih umum sifatnya ya. Jadi sistem yang mengatur masyarakat itu kan ada yang berkaitan dengan masalah politik tadi, ada yang berkaitan dengan masalah moneter ya, ada yang berkaitan dengan masalah interaksi sosial dan juga ada yang berkaitan dengan masalah misalnya bisnis atau politik luar negeri kan. Nah, tapi kalau ijtimai ini spesifik ya, dan mengatur hubungan pria dan wanita. Nah, ini penting ya. Dia memberikan penjelasan kenapa ini perlu diatur ya. Dan secara spesifik dikatakan pria dan wanita karena pada umumnya ya masalah interaksi pria dengan pria itu tidak ada masalah. Ya, secara umumnya tidak ada masalah. Ya. Wanita dengan wanita interaksi secara umum itu secara personal itu tidak ada persoalan. Ya. Jadi kalaupun misalnya ada persoalan itu kan bukan hubungan dia dengan misalnya laki-laki dengan seorang laki-laki lain secara personal, tapi hubungan yang terkait dengan masalah bisnis misalnya. Ya, ketika ada orang yang konflik bisnis, seorang laki-laki dengan laki-laki lain, bukan secara personal atau secara karakter dia sebagai seorang laki-laki dengan laki-laki, ya, atau gender dia sebagai laki-laki dengan laki-laki, ya kan? Tapi persoalan bisnisnya, ya kan, yang kebetulan melibatkan seorang jenis kelamin laki-laki dengan jenis kelamin perempuan. Demikian pula jenis kelamin wanita ya, dengan yang berjenis kelamin wanita dalam masalah sosial ini pada dasarnya tidak ada persoalan ya, tidak menimbulkan masalah ya. Ya, kalau hubungan antar gender tadi. Ya, tapi kalau berkaitan dengan tadi masalah politik, masalah ekonomi, ya, pendidikan, itu lain lagi ceritanya. Tapi hubungan gender ini tidak ada persoalan. Yang menimbulkan persoalan itu, yang menimbulkan turunan, ya, persoalan-persoalan turunan itu adalah ketika gender laki-laki bertemu dengan gender perempuan, ya, khususnya yang balik. Nah, ini akan menimbulkan persoalan-persoalan karena masing-masing gender laki-laki jenis yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan ini punya kecenderungan naluri-naluri, salah satunya adalah gorizatun nau ya, ada kecintaan terhadap lawan jenis. Kecintaan terhadap lawan jenis ini kemudian perlu disalurkan ya, dan penyalurannya itu kepada lawan jenisnya. Nah, disinilah kemudian yang diatur oleh Islam. Jadi sebenarnya kalau kita boleh simpulkan bahwa Nizamul Ijtimai ini mengatur aspek naluri manusia yang berkaitan dengan naunya tadi itu. Jadi naluri seksualitasnya. Nah, dan kemudian turunan-turunannya
Nah, maksudnya apa yang dimaksud dengan turunan? Misalnya seorang laki-laki dan ingin menyalurkan hasrat seksualnya kepada perempuan, di dalam Islam diatur, ya kan? Siapa wanita yang boleh, kalau Islam kan cara menyalurkan hasrat seksual itu kan dengan menikah, ya kan? Nah, kemudian Islam mengatur bagaimana cara menikah, siapa yang boleh dinikahi, syarat-syaratnya bagaimana, yang membatalkan bagaimana, yang merusak tapi tidak membatalkan apa saja. Nah, itu kan diatur secara detail kan? Nah, kemudian setelah dia melakukan hubungan menikah, itu kan ada konsekuensinya, ya kan? Ketika dia jadi suami, ya, laki-laki, kemudian perempuan jadi istri, ada konsekuensi hukum di situ. Jadi misalnya laki-laki wajib membayar nafkah, ya kan? Kemudian istri ini wajib taat pada suami yang terkait dengan fungsi dia sebagai seorang istri. Ya. Kemudian ketika dia berhubungan seksual ada adab-adabnya. Kemudian ketika dia hamil, perempuan ini hamil punya anak, ya kan ada konsekuensi hukum yang terkait dengan dampak dari hubungan antara pria dan wanita itu tadi. Nah itu kemudian diatur dalam Islam, ya kan? Maka di dalam kitab Nizamul Ijtimai ini kan diatur nanti masalah pernikahan, kemudian mulai dari sebelum pernikahan misalnya melihat wanita, menkhitbah, ya, menikah, kemudian kalau misalnya tidak ada ketidakcocokan itu bisa dengan talak, ya kan? Kalau bisa kembali lagi rujuk, perempuan yang ingin membatalkan pernikahannya itu punya hak pintu keluar melalui fasakh, ya kan? Kemudian juga ketika suami atau istri ini meninggal ada warisan, ya siapa yang berhak mendapatkan warisan, siapa yang tidak. Ini kemudian diatur secara rinci di dalam kitab ini. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan interaksi pria dan wanita dan turunannya. Saya kira ini mungkin bisa dipahami. Ya. Tapi dalam kenyataannya, ya sepanjang sejarahnya, ya khususnya sejarah perkembangan pemikiran Islam, ya, ketika umat Islam ini mengalami sejak kelahirannya pada masa Nabi Muhammad SAW dan perkembangannya pada masa Umayyah, Abbasiyah, ya, kemudian pada masa Utsmani dan setelah keruntuhannya, pandangan mengenai an-nizamul ijtimai atau kita bahasa Indonesia kan secara saja ya kita sebut dengan sistem sosial ini, ya, atau sistem peraturan pria dan wanita ini, itu ada dua kutub yang saling bertolak belakang. Jadi pertama ada yang pandangan yang sangat bebas dan sangat liberal mengenai sistem sosial ini, dan juga ada yang sangat sempit. Maksudnya sempit dan bebas ini kan tentu saja kutub tengahnya adalah yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Ya. Ya, ada yang bebas itu maksudnya sangat lepas, jauh dari ketentuan syariat. Dan sempit itu artinya dia memahami secara parsial dari syariat Islam ini. Sehingga itu berdampak pada pandangan mereka, perilaku mereka di tengah-tengah masyarakat ketika menerapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem sosial ini. Jadi yang liberal ya atau yang sangat bebas tadi ini, ya, misalnya punya pandangan bahwa ketika kita yang melihat wanita misalnya kan, wanita itu bebas ya untuk berperilaku sebagaimana halnya laki-laki, ya. Dia tidak ada yang bisa menekan seorang wanita, ya. Dia bebas melakukan apa saja, ya, termasuk dalam berpakaian, ya. Dia bisa mengenakan menutup seluruh tubuhnya, dia bisa membuka bagian seluruh tubuhnya, itu terserah dia, ya. Nah, itu dimaksudkan kebebasan. Kemudian juga tidak ada tekanan, jadi ya independen. Jadi, namanya manusia itu termasuk perempuan, dia tidak boleh terikat, tidak boleh ditekan oleh siapapun, termasuk oleh pasangannya atau suaminya. Nah, itu pandangan liberal. Dan ini konsep ini sebenarnya sampai sekarang ini berkembang. Nah, kalau kita baca RUU PKS itu ya, pencegahan kekerasan seksual kan di situ juga nanti akan dilihat ya bagaimana wanita itu ya, diproteksi melalui undang-undang ini bahwa siapa saja termasuk suaminya itu tidak boleh memaksa dia misalnya untuk melakukan hubungan seksual.
Tidak boleh memaksa dia untuk menggunakan kontrasepsi. Ya, itu contoh. Jadi undang-undang ini melegitimasi pandangan liberal tadi, pandangan yang bebas tadi ini. Nah, dan dampak dari pandangan yang penuh kebebasan dalam interaksi sosial ini atau sistem sosial ini, seperti yang kita ketahui bersama adalah ya, terjadi keruntuhan akhlak. Ya. Jadi tata nilai, ya, khususnya yang terkait dengan Islam itu kan ketika ide ini diadopsi oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah akhlak manusia itu sangat rusak, kan? Sangat rusak sekali ya. Misalnya yang paling kelihatan adalah bagaimana perilaku pria dan wanita yang bebas melakukan seks bebas. Ya kan? Kalau dulu masih jarang kita lihat orang kasus-kasus perselingkuhan secara vulgar. Ya. Kalau sekarang sangat marak sekali. Kalau berita-berita kita melihat ya di media online, ya, hampir setiap saat kita membaca ada penggerbekan ya perselingkuhan. Ya. Itu yang sembunyi-sembunyi dan ada juga yang terang-terangan. Kalau seks bebas, saya kira itu sudah tidak jadi berita lagi. Ya. Jadi kalau berita itu kan sesuatu yang menarik perhatian masyarakat, ya, sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang ada newsnya. Kalau tahun 2000-an, 2000-an itu seks bebas itu masih menjadi hal yang tabu, ya. Bahkan mungkin 1990-an itu suatu hal yang masih tabu. Tapi semakin ke sini itu semakin dianggap biasa, ya. Kalau survei-survei saya kira sering sekali dulu ya tahun waktu saya masih kuliah itu selalu heboh jadi headline ketika misalnya ada survei yang mengatakan 33% anak SMP sudah tidak perawan lagi, ya kan? Nah, sekarang sudah survei itu sudah nggak pernah dilakukan karena mungkin sudah 100% atau mungkin angkanya lebih tinggi dari itu. Ya. Nah, jadi terjadi keruntuhan akhlak. Ya. Dampak dari seks bebas tentu saja adalah biasanya aborsi. Ya. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam hubungan dengan pasangan dan seterusnya. Kemudian juga bukan hanya keruntuhan akhlak, ya, kerusakan masyarakat, tapi juga itu tadi ekstrim yang sangat liberal. Ada juga yang sangat sempit. Maksudnya sangat sempit ini adalah pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa misalnya ya wanita itu harus di rumah, wanita itu tidak boleh bekerja, wanita itu kalau keluar rumah harus menutup seluruh tubuhnya, tidak boleh ada yang kelihatan. Ya, dia harus patuh ya penuh kepada suaminya, apapun yang dilakukan oleh suaminya. Nah, jadi kalau pemahaman ini ya yang diadopsi dan itu juga diadopsi di beberapa negara ya mengakibatkan banyak wanita-wanita itu terkekang ya, wanita-wanita itu akhirnya tidak bisa sekolah ya, wanita-wanita tidak bisa bebas melakukan kegiatan bisnis, tidak bisa ke pasar ya, tidak bisa mengendarai naik mobil, nyetir mobil ya. Akhirnya mereka ini hanya tinggal di rumah, bahkan ada yang menganggap ya praktek Islam seperti ini ya masih menjadikan perempuan ini sebagai budak. Nah, ini kemudian melahirkan reaksi dari pemikir-pemikir cendekiawan-cendekiawan mengkritik perilaku atau konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan wanita tadi ini ya. Mereka kemudian menyerang bahwa konsep Islam terhadap wanita itu sangat buruk. Nah, dengan mengambil sampel praktek-praktek yang terjadi di beberapa negara ataupun di beberapa masyarakat di dunia Islam. Nah, ini dampaknya. Jadi ada dampak negatif terhadap masyarakat, keluarga, dan juga negara. Nah, kemudian yang kelima, ya, penulis kitab ini juga memberikan satu alasan ya, atau menganalisis bahwa tadi ya ketika terjadi di masyarakat kerusakan akhlak, ya, kemudian ada kejumudan dalam berpikir bagi khususnya di kalangan perempuan, ya, mereka kemudian mencari solusi bagaimana agar wanita ini bisa diangkat harkatnya, wanita ini bisa hidup setara, ya kan, di dalam masyarakat, dekadensi moral ini bisa diperbaiki. Nah, mereka kemudian menggunakan
instrumen, ya. Salah satunya adalah undang-undang. Jadi dengan undang-undang ini diharapkan agar interaksi sosial, ya, pria dan wanita ini bisa lebih baik. Ya, dibuatlah misalnya untuk mengangkat partisipasi wanita dalam politik, dibuatlah undang-undang pemilu, ya. Misalnya harus ada 20% calon legislatif di suatu partai itu dari kalangan perempuan. Ya, akhirnya kadang-kadang ya seperti yang kita pahami bersama, karena kuotanya harus 20, ya, sementara mungkin kadernya tidak sampai 20, akhirnya kan dia mencomot orang luar yang mungkin kemampuannya itu tidak sesuai dengan standar mereka. Kemudian juga misalnya di sekolah-sekolah, ya, kalau karena dulu, ya, kalau dalam konteks sejarah pemikiran Islam, misalnya di Mesir atau di negara Timur Tengah, ya, karena wanita itu sangat ditekan misalnya, maka mereka mencoba mereformasi, ya, kurikulum. Jadi perempuan dan laki-laki itu digabung dalam satu kelas, ya, karena dianggap kalau perempuan dan laki-laki itu dipisah, perempuan ini tidak akan kaku di dalam berinteraksi, ya. Dia tidak akan maju sebagaimana negara-negara Barat. Itu yang terjadi. Nah, jadi ini upaya-upaya mereka untuk melakukan perbaikan terhadap situasi sosial di masyarakatnya di negeri-negeri Islam. Bagus. Nah, hanya saja yang menjadi persoalan itu adalah ketika mereka mencoba mencari solusi untuk menyelesaikan kerusakan, ya, yang terjadi di masyarakat, ya, sistem sosial di dunia Islam, maka mereka menggunakan standar Barat, ya, standar Barat dalam menyelesaikan persoalan, bukan kembali kepada Islam, ya. Dan yang menyuruhkan reformasi, yang menyuruhkan perubahan-perubahan ini kan sebenarnya kebanyakan dari pemikir-pemikir atau cendekiawan yang pernah sekolah di Barat, ya. Misalnya, ya, saya kasih contoh di salah satu yang dianggap sebagai pelopor gerakan pembaharuan, ya, wanita atau emansipasi wanita, gerakan feminis di dunia Islam itu adalah kayaknya referennya juga bagus kali, penulis kitab Tahrirul Mar'ah, iya, bertenaga Qasim banget. Amin, ya. Jadi dia punya 2 kitab, Al-Mar'ah Al-Jadidah dan Tahrirul Mar'ah. Jadi kedua kitab ini membahas, ya, bagaimana masyarakat Mesir, ya, khususnya para wanitanya itu sangat terkekang, ya. Mereka seperti yang saya sampaikan tadi, ya, tidak boleh belajar keluar, ya. Kemudian kalaupun mereka belajar, hanya belajar masalah bagaimana beribadah, kemudian bagaimana mengatur rumah tangga, ya. Sementara yang dominan adalah laki-laki, ya. Kalau laki-laki di rumah misalnya, laki-laki yang duluan makan, kemudian perempuan itu menyusul, ya. Mereka tidak ada kesamaan, kesetaraan di dalam kehidupan berkeluarga. Ini kemudian mendorong dia untuk melakukan upaya untuk membebaskan perempuan, ya, dari kungkungan budaya masyarakat Mesir di saat itu, yang, ya, bukunya yang kemudian dia sebut dengan Tahrirul Mar'ah itu, termasuk misalnya dalam masalah hijab, ya, dia juga menyerukan agar wanita itu tidak perlu diwajibkan menggunakan hijab. Jadi maksud hijab itu burqah itu, ya, jadi yang menutup mata dan tangan, ya. Menurut dia itu budaya yang membuat wanita Mesir itu tidak bisa maju sebagaimana masyarakat Barat. Itu dijelaskan, beliau menjelaskan secara detail itu. Jadi masyarakat Mesir itu dikomparasikan dengan masyarakat Barat, karena dia pernah di Prancis, ya, dia di situ mengutip bagaimana masyarakat Eropa, kemudian bagaimana masyarakat Italia, yang itu perempuannya maju dibanding wanita-wanita muslimah di Mesir pada saat itu. Nah, ini sudah mindsetnya itu sudah standar yang digunakan adalah standar Barat. Ini clear itu, jadi bisa dibuktikan. Jadi salah satu sebabnya kenapa mereka itu berkiblat kepada Barat di dalam mencari solusi, ya, untuk menyelesaikan persoalan sosial di negeri-negeri Islam itu adalah, ya, tadi ketidakmampuan mereka untuk membedakan mana hadoroh, mana madaniyah. Maksudnya mereka melihat bahwa peradaban Barat, ya, khususnya Eropa, ya, pasca Renaissance itu tahun 1700, 1800 kan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ya, mereka melihat
bahwa kemajuan teknologi, ya, sainsnya, ya, kemudian bagaimana perkembangan infrastruktur di dunia barat itu sangat pesat. Menurut mereka itu harus dicontoh. Kaum muslimin harus mengikuti kemajuan peradaban barat itu. Ya. Nah, dan salah satu rahasia kenapa mereka itu bisa bangkit adalah ketika mereka masyarakatnya menerapkan konsep liberalisme atau konsep kebebasan. Ya. Nah, akhirnya kemudian peradaban barat ini, jadi kumpulan pemikiran-pemikiran barat ini mereka boyong ke negeri-negeri Islam dan mereka propagandakan agar ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini seperti contoh tadi Qasim Amin, ya. Atau misalnya yang baru ya banyak sekali kan tokoh-tokoh feminis ya seperti Aminah Wadud, ya. Nah, ini juga mengkampanyekan ada kesetaraan antara pria dan wanita, ya. Dan jadi harapannya pria dan wanita di negeri Islam itu sama dengan dunia barat, jadi ada kebebasan dan kesetaraan. Nah ini ya, jadi ide karena ketidakmampuan mereka membedakan hadharah madiyah, maksudnya tadi karena mereka silau dengan materi yang kemajuan materi di masyarakat barat, kemudian mereka berkesimpulan bahwa konsep kehidupan mereka juga harus diadopsi. Ya, padahal di dalam Islam aspek materi itu bisa diadopsi dari mana saja, sementara kalau hadharah itu tadi seperti ini poin awal ya hanya mengacu atau harus hanya mengacu kepada Islam saja. Nah, ini kemudian yang poin ke-8 ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pemikiran-pemikiran liberal yang mengupayakan untuk membangkitkan wanita, membangkitkan umat Islam ya dengan frame barat atau lebih spesifik lagi aliran-aliran liberalisme yang diadopsi dari negeri-negeri barat. Ya. Nah, ini tokoh-tokoh lama ini sebenarnya, dan kebanyakan dari Mesir ya. Qasim Ahmad, Rifai Al-Tahtawi ini kebanyakan dari tokoh Mesir. Di Turki Utsmani juga sebenarnya pada masa menjelang keruntuhannya abad ke-18, abad ke-19 ya. Gerakan yang kita kenal dengan Young Turk ya, atau gerakan Turki muda itu juga banyak diisi oleh tokoh-tokoh liberal yang juga sekolah di Prancis ya, di Inggris, di Jerman ya, di Austria, yang kemudian kembali ke Turki dan berupaya untuk melakukan reformasi politik, dan termasuk misalnya menganggap bahwa kekhilafan itu sistem yang diktator, jadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kesetaraan atau kebebasan. Ya. Jadi mereka berupaya untuk mengadopsi konsep trias politika yang dikembangkan oleh John Locke dan pemikir-pemikir lain. Tapi kalau ini tokoh-tokoh pemikir yang spesifik yang terkait dengan nizamul ijtimai. Ya, nanti mungkin kapan-kapan atau di forum yang lain akan dijelaskan yang berkaitan dengan gerakan-gerakan pemikiran Muslim yang mencoba untuk menghancurkan ya pemikiran Islam dengan konsep-konsep Barat. Ini yang ke-9 ya. Jadi reaksi. Jadi setiap ada aksi ada reaksi. Nah, kemudian ketika gerakan liberalisme atau liberalisasi ini berkembang di negeri-negeri Islam, ya, maka kemudian ada respons dari sebagian kaum muslimin yang mencoba untuk membatasi kebebasan itu, tapi sayangnya upaya mereka untuk menentang ya ide liberalisme itu tidak didasari oleh pemahaman yang utuh terhadap sistem Islam dan hukum Islam. Akibatnya adalah mereka menjalankan syarat Islam itu ya belum sesuai dengan yang semestinya. Ya, misalnya ada fanatisme hijab. Jadi seperti yang disampaikan tadi. Jadi wanita itu betul-betul dikungkung, ya tidak boleh kelihatan wajahnya, tidak boleh kelihatan tangannya, ya tidak perlu sekolah, ya cukup di rumah saja. Ya dia hanya tugasnya itu hanya untuk menjadi istri, ya, dan tidak boleh berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, apalagi dalam masalah politik. Nah ini kemudian membuat masyarakat wanita itu juga terkungkung ya, bagaimana yang saya jelaskan di awal atau pada masa-masa kemunduran Islam pada abad pertengahan atau pada masa ya, awal abad ke-19.
oleh karena itu ya, sebagai penutup ya, agar kita tidak terjebak pada kutub tadi, ifrat, jadi orang yang berlebih-lebihan ya di dalam, atau orang yang sangat bebas di dalam sistem menjalankan sistem sosial ya, atau juga tidak sangat tafrid, tidak sangat kaku atau tidak sangat sempit di dalam memahami dan menjalankan syariat Islam dalam kaitannya dengan sistem sosial ini, maka kita penting untuk mempelajari sistem sosial yang seharusnya seperti apa ya, seharusnya seperti apa. Tentu saja seharusnya seperti apa ini juga subjektif menurut persepsi penulis kan. Nah, maka disinilah pentingnya kita menelaah satu demi satu, bagian demi bagian kitab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini, sehingga kita bisa melihat argumen-argumen yang beliau sajikan, dan menurut saya banyak hal yang menarik ya, jadi hal yang baru ya, yang saya secara pribadi yang saya temukan dalam kitab ini, misalnya dalam masalah poligami ya, dalam masalah melihat wanita ya, hubungan pria dan wanita itu dalam kehidupan publik dan kehidupan pribadi itu bagaimana aturannya. Ini aturan-aturan ini terus terang bagi saya pribadi awalnya ya, ketika membaca kitab ini sama sekali tidak paham, dan ketika membaca ini banyak hal yang baru yang bisa kita petik. Dan meskipun sudah pernah membaca kitab ini juga masih terus membaca, karena memang ya, namanya kita sebagai manusia senantiasa melakukan interaksi sosial ya dengan lawan jenis kita. Baik, saya kira begitu Ustadz Arif sebagai pengantar. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau diskusikan, mau ditambahkan, silakan. Kalau tidak ada, ya juga tidak masalah, karena ini kan masih perdana kan. Baik Ustaz. Ya, jazakallah Ustadz Ishak atas pemaparannya. Jadi pemirsa MDI yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengar ya. Ini baru permulaan ini ya tadi ya. Di permulaan aja udah kelihatan menarik ini. Jadi kitab Nidhamul Ijtima'i fil Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Ini luar biasa, tadi dijelaskan bahwa kitab ini memang lebih spesifik berkaitan atau mengurus interaksi antara laki-laki dan perempuan, seperti itu ya Ustadz? Iya. Antara laki-laki dan perempuan, dan juga kita bisa melihat gitu ya. Itu sistem yang sebenarnya itu yang benar itu seperti apa? Atau dengan kata lain itu yang memperempuankan perempuan itu yang mana sih gitu kan? Begitu ya. Jadi apakah ya ini nih, kalau misalkan dia di perkembangannya tadi dijelaskan ada yang liberal gitu kan, yang sangat-sangat liberal, yang bebas sebebas-bebasnya, ada yang juga yang mengungkung gitu ya. Jadi mana ini yang lebih tepatnya kan? Tentu ke depan, nah ini jangan lupa ya MDI, pemirsa MDI yang dirahmati Allah, untuk subscribe. Ini ada channel juga di YouTube-nya ini ya, untuk subscribe, like, comment, and share gitu ya. Iklan dulu nih Ustaz. Mohon maaf. Baik, pemirsa MDI yang dirahmati Allah, barangkali ada yang mau berdiskusi ini dengan Ustadz kita, Ustadz Ishak. Silahkan untuk sesi tanya jawab kami buka. Boleh saya, Ustaz? Boleh, silakan. Ada saya pikir kalau di kitabnya kayaknya nggak ada, tapi yang saya ingin tanyakan tuh pola interaksi sistem yang idealnya tuh kalau di dunia maya gitu loh, Ustaz. Iya. Ketika kita memberikan emoji kan ada gambar ikon hati merah gitu kan. Oh iya. Lawan jenis itu dan lain-lain. Terima kasih, Ustaz. Yeah. Baik. Terima kasih. Ini ada penanya nih Ustadz. Bagaimana nih kebolehan tidaknya ini terkait dengan respon gitu ya di media sosial, emosi-emosi respon dengan lawan jenis seperti itu. Silakan Ustadz. Ya. Baik. Ada satu prinsip ya di dalam bermedia sosial ya.
bahwa interaksi manusia secara langsung ya, dan interaksi manusia secara online ya, atau dunia maya itu tidak ada bedanya secara hukum. Jadi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ada misalnya ketika kita berbicara ya, berbicara itu harus terikat pada syariat Islam. Ya, tidak boleh berbohong, tidak boleh menggibah, ya, tidak boleh mengejek orang lain, ya, atau tidak boleh berkata-kata cabul. Ya. Nah, hal yang sama juga ketika kita melakukan hal itu di media sosial, ya, baik dalam bentuk pernyataan atau dalam bentuk tulisan. Ya. Ketika seorang itu menulis chat, ya, di Facebook atau di WhatsApp atau di Instagram dan seterusnya, nah, maka ketika dia menulis itu dia juga harus terikat pada syariat Islam. Jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan kalam itu juga diaplikasikan pada kitabah. Jadi al-hukmu fil kitabah tawan fil hukmi fil kalam. Jadi hukum dalam menulis itu juga sama hukumnya dengan ketika orang bercakap-cakap. Maka dia berlaku hukum-hukum tadi, tidak boleh berdusta ketika menulis chat, ya. Tidak boleh menggibah, tidak boleh meremehkan orang lain, ya. Bahkan juga tadi yang kaitannya dengan interaksi sosial tadi, hubungan pria dan wanita, ya. Nah, juga diatur, ya. Sehingga ketika dia berchat dengan lawan jenisnya, nah, maka ini juga diatur mana yang sifatnya jinsiyah dan mengeri jinsiyah. Ya. Kalau sifatnya giru jinsiyah itu misalnya ada seorang yang chat dengan atasannya yang kebetulan lawan jenis, misalnya dia laki-laki, kemudian atasannya perempuan. Chat dalam masalah giru jinsiyah itu yang bukan yang sifatnya aspek gender, ya, tidak berkaitan dengan gender dia atau seksualitas dia. Misalnya menanyakan masalah pekerjaan, ya, masalah interaksi yang lain, misalnya masalah keadaan kantor atau bisnis dan seterusnya, ya, atau masalah pendidikan atau masalah kesehatan, ya dipersilahkan, ya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah jinsiyah, nah ini yang sama statusnya ketika kita offline, ya. Ketika offline interaksi pria dan wanita yang gairu jinsiyah itu dipersilahkan, tidak dilarang, ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan jinsiyah, ya, untuk yang bukan muhrim, ya, ini konteksnya yang bukan muhrim, itu tidak boleh, ya. Sehingga misalnya kita tidak boleh chat dengan lawan jenis kita yang bukan muhrimnya, ya, menanyakan, ya, bagaimana perasaanmu hari ini, atau misalnya sambil tadi yang emoticon, makan belum gitu ya Ustaz? Makan belum, ya. Ya, atau emoticon yang merepresentasikan aspek jinsiah, ya. Misalnya, ya apalah, saya kira emoticon itu banyak, saya nggak tahu, yang hati terbelah atau kecupan dan seterusnya, ya. Ya, betul. Nah itu yang secara faktual, ya, dan juga tentu saja yang masalah pertama adalah niat. Jadi bukan hanya niatnya tapi juga perbuatannya. Nah, makanya di dalam Islam, ya, itu nanti ada namanya qanun fil ilamiyah. Jadi hukum dalam masalah media. Jadi media itu memang diatur di dalam Islam, ya, termasuk pendirinya, ya, pemiliknya, dan juga yang menjadi konsumen, ya, itu diatur. Termasuk dalam platform media sosial ini saya kira juga diatur, ya, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan tadi. Jadi misalnya ketika ada orang yang menghina atau menggunakan misalnya yang lebih paling parah itu, misalnya dia mengatakan, dia mencat seseorang bahwa dia menyatakan dia kafir misalnya, maka chat itu bisa menjadi alat bukti, ya, untuk maksudnya menjadi indikasi awal bahwa dia itu berindikasi melakukan tindakan kekufuran. Termasuk tadi, ya, kembali ke masalah alaqah jinsiyah ini,
Singkatnya dia diatur juga sebagaimana ketika offline. Jadi online atau offline sama saja status hukumnya. Begitu, Bapak. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa menjawab begitu ya. Jadi memang tidak seseram yang digembar-gemborkan gitu ya Ustadz. Jadi kita interaksi pun ya tergantung dalam kondisi seperti apa dulu kan begitu ya. Jadi tidak semua dilarang seperti itu ya Ustadz Ishak ya. Ya, nanti akan dibahas ya hukum-hukum yang terkait dengan ikhtilat. Ya, ikhtilat itu salah satu hukum Islam juga yang diatur ya. Jadi bagaimana interaksi seorang laki-laki yang bukan muhrim ya dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Nanti diatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kapan, ya, di mana, dengan siapa itu juga diatur. Baik, Ustadz, terima kasih. Barangkali ada satu lagi penanya nih Ustadz ya. Jadi kita batasi saja. Barangkali ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebutkan namanya ya, Pak atau? Bukan Ibu yang ditanya. Silakan, tadi kurang jelas, mohon maaf ya. Silakan. Iya. Ya. Ustadz Narik mau nanya. Ya, silakan. Kalau dalam satu ruangan gitu, ada terkumpul yang berbeda jenis gitu, yang bukan muhrimnya gitu. Tapi ini bukan dalam arti berkumpul yang ini, tapi memang karena ada pekerjaan gitu. Itu boleh apa enggak begitu? Baik itu saja ya pertanyaannya. Mungkin itu Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Ustadz Ishak, itu tadi pertanyaannya, gimana nih boleh tidak gitu kan adanya campur bau berkumpul gitu. Tapi memang ini ada hajatnya itu, kebutuhannya memang dalam konteks pekerjaan seperti itu. Silakan Ustaz. Ya, seperti yang saya singgung di awal ya. Jadi interaksi dengan lawan jenis. Ya. Kalau yang terkait dengan jinsiah ya, yang bukan muhrim itu tidak boleh kecuali dalam rangka misalnya ingin khitbah ya kan. Tentu kan dia harus tanya namanya, terus orang tuanya di mana. Tapi kalau yang gairu jinsia ya misalnya dalam masalah pekerjaan, masalah pendidikan ya, masalah kedokteran ya, masalah interaksi yang lain itu dipersilahkan ya. Kalau tadi yang ditanyakan itu ketika pria dan wanita itu dalam satu ruangan tapi interaksinya itu interaksi pekerjaan, maka aturan yang pertama sudah tidak bermasalah kan, bahwa interaksinya itu bukan jinsia. Tinggal yang aturan berikutnya, apakah ruangannya itu ruangan umum atau ruang khusus. Ini juga nanti diatur ya, karena ada yang disebut dengan khalwat. Jadi khalwat itu bertemunya pria dan wanita di dalam satu ruangan atau satu tempat yang tidak memungkinkan orang lain masuk tanpa izin mereka berdua, atau orang lain itu kesulitan untuk masuk tanpa ke tempat itu. Nah, sehingga misalnya dua laki-laki dan perempuannya, atasan dan bawahan, atau bos sama sekretarisnya, sekpri ya kan. Biasanya tuh kalau kita di kantor-kantor bos-bos besar misalnya kan. Ya, tapi umum sih. Ya. Sekretaris itu biasanya satu ruangan dengan bosnya laki-laki. Ya, sekretaris. Katanya sih sekretaris. Seperti di DPR ya, saya pernah berkunjung ke kantor beberapa ruangan di anggota DPR itu, beberapa sekretarisnya itu dalam satu ruangan dengan anggota DPR-nya. Atau juga misalnya direktur biasanya ada sekretaris, dan kebanyakan ya mungkin karena budaya barat juga ya, sekretaris itu kebanyakan perempuan ya, dan biasanya muda-muda kan. Muda-muda memang dipilih good yang looking lah gitu ya Ustaz. Kenapa? Good looking ya. Ya, itu syarat.
Nah, itu salah satu budaya Barat juga yang diadopsi oleh kaum muslimin ya. Nah, kalau seperti itu ya, maka itu haram karena mereka berada dalam satu ruangan yang tidak mungkin orang lain masuk. Ya. Kecuali kalau misalnya di ruang kerja itu bisa rekan-rekan kerja yang lain bisa masuk keluar masuk, ya. Maka itu tidak masuk kategori ruang privat, ya, karena orang lain bisa masuk dan keluar, atau maksudnya orang lainnya teman-temannya itu bisa masuk dan keluar tanpa memerlukan izin dari pria dan wanita itu tadi. Saya kira itu singkatnya, nanti bisa dijelaskan di bab berikutnya. Baik, terima kasih ulasannya Ustadz Ishak. Begitu penanya, semoga bisa menjawab begitu ya atas pertanyaannya. Jadi memang meskipun ada kebolehan dalam interaksi, dalam hajat atau kebutuhan pekerjaan, itu pun tetap ada batas-batasannya begitu ya. Dan tetap itu harus bersifatnya umum gitu ya, tidak private tadi sebagaimana Ustadz Ishak. Baik, pemirsa MDI yang dirahmati Allah, ini baru perdana kita. Dan tentu kita akan akan menjumpai pemirsa kembali di setiap minggu pertama dan minggu ketiga di tiap bulannya begitu ya. Dan tentu ini sangat menarik. Jadi kalau ada istilah-istilah di dunia maya itu Instagram itu daging semua, ini luar biasa begitu ya. Ini daging semua, jadi jangan sampai dilewatkan. Dan itu bisa nanti kalaupun misalkan ada pertanyaan atau apapun bisa juga untuk di channel YouTube kami gitu ya, di MDI itu. Jadi ada, silakan bisa di subscribe, like, comment, and share. Silakan gitu ya. Baik pemirsa MDI yang dirahmati Allah, Ustadz Ishak yang saya hormati, terima kasih atas ilmu-ilmunya Ustadz. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Ya, amin. Semoga kita semua sehat, kita Amin. semua tetap bisa beraktivitas meskipun dalam kondisi yang memang masih kondisi wabah COVID ini ya. Semoga kita semua sehat semua, terhindar dari COVID ini. Baik, Amin. pemirsa MDI yang dirahmati Allah, demikian launching perdana kita, pertemuan perdana kita MDI ini. Semoga apa yang kita lakukan malam ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.